Hey, what's up? Welcome back to channel QWERTY Komputer. Kalian lagi nyari keyboard mecha yang full size nggak? Kalau misalnya kalian lagi nyari, gua di sini punya satu rekomendasi lagi buat kalian. Item ini dikirim oleh DA ke gua. So, yang pertama thank you banget buat Digital Alliance karena udah ngirimin item ini buat gua review. Ini adalah Digital Alliance Mecha Elite Keyboard Mecha Full Size. Dan kali aja ini bisa cocok buat kalian, jadi mungkin videonya bisa ditonton dari awal sampai habis, biar kalian tahu apa aja kelebihan dan kekurangan dari keyboard ini. Tapi mungkin sebelum gue mulai videonya, mungkin kalian bisa consider untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Karena ini udah jam 2 pagi, gue bela-belain bikin konten buat kalian. Jadi itu akan sangat membuat gue biar bisa lebih semangat lagi. Dan gue akan sangat appreciate untuk itu. Karena bisa membuat channel ini bisa lebih berkembang. Dan ya oke, mungkin gue mulai aja langsung videonya, nggak usah lama-lama lagi. Tapi sebelumnya gue akan intro dulu. Nah, untuk packingan dari DA Mecha Elite sendiri menurut gua nggak ada yang spesial, biasa aja. Bahan dusnya pun kalau menurut gua ini cukup tipis ya. Dan untuk isinya sendiri cuman ada satu unit keyboard DA Mecha Elite, satu unit keycap spooler, satu unit switch puller, dan ada satu spare switch tergantung switch apa yang kalian beli. Kemudian ada buku manual yang bareng sama buku garansinya. Jadi ya cuman itu aja isi packingan atau box dari DA Mecha Elite. Oke, kita lanjut ke desainnya ya. Kalau menurut gue sendiri untuk desain dari keyboard DA Mecha Elite ini cukup simple. Untuk frame-nya menurut gue ini cukup minimalis, nggak ada embel-embel yang berlebihan pada frame-nya. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, karena ini keyboard full size, jadi layout keyboardnya ini ada 104 tombol lengkap sama 6 locknya. Dan fontnya pun kalau menurut gue ini desainnya cukup standar ya, nggak terlalu gaming look amat, walaupun memang bukan font yang normal pada keyboard-keyboard productivity pada umumnya ya. Dan ada sedikit brandingan Digital Alliance pada bagian atas dari tombol panahnya dengan tulisan DA Gaming. Dan juga pada bagian atas di sini ada tombol function yang cukup membantu ya, seperti contoh My Computer, search, kalkulator yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian lihat di tombol F1 sampai F12-nya. Jadi kalian tinggal pakai tombol function, tombol Fn, dan kombinasikan dengan tombol F yang kalian perlu pakai nantinya. Dan selain itu juga keyboard ini hadir dengan lighting LED, jadi bukan RGB light ya, ini cuman LED light. Jadi ada 5 warna dan 20 mode pattern yang bisa kalian ganti lewat tombol Fn dan tombol insert. Selain itu juga keyboard ini pada bagian bawah ada additional fit yang bisa kalian buka supaya posisi mengetik kalian bisa lebih enak. Nah, kalau keyboard ini yang dikirim ke gue ini warnanya hitam. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan warna hitam, DA Mecha Elite hadir dengan 2 pilihan warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Untuk build quality dari DA Mecha Elite, keseluruhan bahannya ini menggunakan bahan plastik ABS. Sedangkan untuk keycapsnya ini double injection. Untuk finishingnya ini kalau menurut gue ini finishing matte doff, jadi nggak glossy sama sekali. Dan ya lumayan aman untuk tangan kalian yang berminyak, jadi nggak akan ada bekas-bekas sidik jari yang ketinggalan pada keyboardnya. Kalau untuk fitnya ini menggunakan bahan fit karet yang menurut gue ini lumayan ngegrip, apalagi untuk kalian yang mejanya ini nggak pakai desk mat ya. Dan selain itu juga untuk kabelnya ini udah pakai bahan PVC yang mirip dengan rubber, jadi belum nylon braided ataupun paracord. Ini masih menggunakan bahan PVC, tapi menurut gue ini ketebalannya ini udah cukup oke. Jadi buat kalian yang mungkin suka stres dengan cable management, menurut gue ini udah cukup lumayan bagus lah. Nah, kalau untuk berat dari keyboard ini, walaupun keyboard ini adalah keyboard full size, tapi menurut gue ini udah cukup ringan ya, karena hanya berada di angka 652 gram. Untuk sisi teknisnya atau spesifikasinya, keyboard ini menggunakan switch OTEMU. Dan gua ke bagian switch OTEMU brown yang linear ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka untuk switch linear, kalian bisa pilih switch lainnya. Karena ada pilihan yang lain untuk switch OTEMU orange, switch OTEMU blue, dan switch OTEMU red. Jadi kalian bisa pilih antara 4 switch yang ini. Terserah kalian, bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Switchnya diklaim bisa tahan 50 juta kali klik. Jadi menurut gua ini udah cukup oke, udah cukup lama. Selain itu juga keyboard ini switchnya removable, jadi bisa kalian ganti kalau misalnya ada switch yang rusak atau kalau misalnya udah terlanjur beli switch yang brown dan kalian mau ganti ke switch yang blue. Tapi otomatis karena cuman removable,
Jadi switch ini cuman bisa kalian ganti untuk sesama switch Outemu dan nggak bisa kalian ganti untuk switch Cherry ataupun mungkin switch Gateron ya. Nah kalau untuk keyboard ini juga switchnya ini keseluruhan untuk 104 tombolnya ini semua udah full anti ghosting. Dan selain itu kabelnya ini paten, nggak bisa kalian copot, jadi sayang banget. Tapi menurut gua udah lumayan lah, udah cukup oke. Dan sebelum gua lanjut ke experience gua atau pengalaman gua waktu pakai keyboard ini dan fitur-fitur yang dimiliki oleh DA Mecha Elite, pernah nggak kalian lagi searching untuk keyboard, rekomendasi keyboard, dan tiba-tiba kalian ketemu link yang ujung-ujungnya kalau misalnya kalian buka, itu malah nyangkut di internet positif? Atau coba perhatiin iklan yang muncul di sebelah kiri ini kalian, dan atau iklan yang lewat tadinya di kalian. Pernah nggak dipikirin kalau misalnya iklan tersebut bisa tiba-tiba tahu lokasi kalian atau mungkin interest kalian atau item yang lagi kalian cari di marketplace? Nah, hati-hati, bisa jadi data-data privasi kalian itu udah ditangkap oleh website atau iklan tersebut, atau mungkin malahan nanti bisa dicuri oleh website-website tertentu yang kalian akses. Kalian mungkin bisa coba pakai NordVPN. Tapi mungkin kalian nanya kenapa harus NordVPN? Kalau misalnya pakai NordVPN, bandwidth-nya lebih gede, kemudian juga servernya lebih banyak, jadi kalian bisa akses internet tanpa harus mengalami penurunan bandwidth speed dari internet kalian. Jadinya gue cukup percaya dengan NordVPN, oleh karena itu gue juga pakai NordVPN. Mahal nggak sih NordVPN? Sebenarnya nggak mahal ya, jadi kalau misalnya kalian berlangganan selama 2 tahun, kalian bakalan dapat diskon sebesar 60%, jadinya per bulan kalian cuma bayar $4,13 atau mungkin di kisaran 59 ribuan per bulan. Tapi kalau misalnya kalian cuma berlangganan selama 1 tahun, kalian cuma dapat diskon sebesar 58%, yang artinya per bulan kalian jadinya bayar $4,92 atau mungkin sekitaran 70 ribuan. Jadi sebenarnya cuma murah aja ya. Dan itu pun satu akun kalian bisa pakai sampai 6 device, dan ini support untuk Android, untuk iPhone, untuk Windows, untuk Mac, untuk Linux juga. Kalau browser, semua browser dia support. Jadi sebenarnya murah aja ya. Dan kalau misalnya kalian merasa harga yang tadi gue sebutin cukup mahal, mungkin kalian bisa coba pakai kode kupon QWERTY waktu kalian nanti check out ya. Dan mungkin kalau kalian yang tertarik mau pakai NordVPN, bisa cek linknya, udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut dengan pembahasan DA Mecha Elite-nya. Oke, cukup dengan iklannya, kita lanjut aja ke fitur yang dimiliki oleh DA Mecha Elite. Nah, fitur pertama yang gue bakalan sebutin ke kalian, kalau misalnya kalian nanya, ada software nggak? Untuk DA Mecha Elite sama sekali nggak ada dukungan software. Jadi kalau untuk kayak pola lampu LED-nya, ini kalian cuma bisa akses lewat tombol Fn dan tombol insert ya. Kemudian untuk brightness sama speed dari LED-nya kalian bisa ganti lewat tombol arrow yang di sini dikombinasikan dengan tombol function ya. Ini juga ada default mode untuk mode gaming seperti contoh untuk FPS, untuk game MOBA dan sebagainya. Kalian bisa akses lewat tombol Fn dan tombol 1 sampai tombol 6. Jadi nanti layout lampunya ini akan menyala sesuai dengan default mode yang tadi gue sebutin. Kemudian juga kalau misalnya kalian nggak puas dengan default mode atau pola lampu yang nyala secara default dari pabrikan, di sini ada 2 slot untuk custom layout dari lampu LED-nya. Caranya gampang aja, pilih dulu slot yang mana yang mau kalian pakai, F9 atau F10 lewat Fn-nya. Kemudian tekan tombol Fn dan Home. Setelah itu kalian tinggal pencet aja tombol di keyboard yang mana yang mau kalian nyalain. Yang sisanya itu bisa mati aja, jadi nggak nyala lampu LED-nya. Kalau udah tinggal tekan tombol Fn dan tekan tombol Home. Jadi nanti layout lampu yang tadi akan kesimpan di slot F9 atau F10-nya. Dan untuk informasi-informasi tombol yang lainnya pada keyboard ini sama sekali nggak ditaruh di bagian belakang keyboardnya ya. Seperti keyboard DA yang lain, kalau gue lihat itu ada tulisannya di bagian belakang keyboardnya. Tapi kalau untuk yang ini, semua informasi tersebut ditulis di bagian belakang dari DUS-nya atau di buku manualnya. Jadi gua saranin mungkin salah satu, baik DUS ataupun buku manualnya itu jangan sampai hilang. Atau mungkin lebih baik kalau dua-duanya sih nggak hilang. Karena kalau kalian mau klaim garansi, butuh dua-duanya soalnya. Jadi gua saranin itu untuk disimpan. Dan kalau kalian mau nanya, keyboard ini udah support makro atau belum? Sayang banget keyboard ini belum support makro ya teman-teman. Jadi
Ya, itu downside dari keyboard ini kalau menurut gua. Untuk experience gua atau pengalaman gua waktu pakai keyboard DA Mecha Elite, yang pertama yang gua suka adalah dimana keyboard ini udah sama sekali nggak ada bunyi rattle soundnya. Jadi kalau misalnya gua goyang deketin ke mikrofon, silahkan kalian denger sendiri gimana. Nggak ada bunyi rattle, jadi gua cukup senang dengan itu. Tapi waktu gua pakai mengetik, menurut gua ada bunyi pinging atau hollow pada bagian framingnya. Gua kurang suka dengan bunyinya, jadi mungkin bisa kalian buka, taruh damper lagi. Kalau misalnya kalian doyan dengan modifikasi keyboard, silahkan dicoba. Untuk stabilizernya sendiri, menurut gue ini udah cukup oke. Waktu gua pencet tombol shift atau enternya, ini udah lumayan stabil. Jadi nggak ada miring-miring pada keycapsnya. Selain itu juga kalau menurut gua shortcut pada bagian atas dari keyboardnya ini udah ada tombol multimedia, udah ada tombol shortcut untuk musik, kalkulator dan lain sebagainya. Ini cukup membantu buat gua ya. Dan kalau misalnya kalian penasaran untuk typing testnya, gua akan coba tampilkan ke kalian biar kalian bisa nilai sendiri. Untuk kesimpulan gue mengenai DA Mecha Elite, menurut gue ini udah cukup bisa menjadi rekomendasi gue ya. Karena untuk DA Mecha Elite sekarang harganya ada di harga 377.000 di official store-nya Digital Alliance di marketplace. Jadi untuk harga 377.000, gue cukup merekomendasikan untuk keyboard ini ya. Tinggal kalian menyesuaikan aja, kalian suka switch yang mana. Yang pilihan-pilihannya itu udah gue sebutin tadi di awal. So, ya gue cukup merekomendasikan ini apalagi buat kalian yang mungkin pakai keyboard untuk produktivitas, kerjain Excel, Word, ataupun editing, gue cukup merekomendasikan. Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli keyboard ini, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah, tinggal cek aja langsung. Dan kalau misalnya penjelasan gue di video ini ada yang kurang jelas, atau ada yang belum gue jelasin, jangan sungkan tulis aja di kolom komentar di bawah, gue akan coba jawab sebisa gue, atau mungkin bisa join Discord server dari QWERTY Komputer. Linknya ada di kolom deskripsi biar kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Atau mungkin kalian bisa join live stream gue yang pasti gue live stream setiap hari Minggu jam 1 atau jam 2 siang. Biar kita bisa ngobrol lebih interaktif lagi. Dan ya kalau misalnya kalian nonton video ini dari awal sampai habis, berarti video ini cukup membantu buat kalian. Jadi tolong klik tombol like-nya dan juga jangan lupa klik tombol subscribe kalau belum. Dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian gak akan ketinggalan konten-konten yang nantinya akan gua upload. Dan ya mungkin sampai di sini aja video kali ini. Gua harap video ini akan membantu buat kalian. Sampai jumpa di video yang akan datang. Thank you and bye.